2, 1, pemula nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Andis Explore Channel. Hari ini kontennya akan berbeda ya. Konten kali ini akan berbeda sekali karena saya akan mengunjungi atau kita ambil latar di tempat yang outdoor. Yang kemarin-kemarin kan indoor. Dan tetap pada konteks bahwa channel ini terus-menerus untuk memberikan edukasi kepada kita semua. Oke teman-teman, stay on di perjalanan saya. Oke, Think People, hari ini kita sudah sampai di venue yang akan kita tuju, yaitu salah satu tempat di Kabupaten Pindrang, tepatnya di Desa Wiringtasi atau Lero. Ya. Kita akan melakukan aktivitas untuk melepas tukik. Tukik itu adalah anak penyu, ya. Dan ini adalah hal yang sangat menggembirakan karena kenapa? Selain ikut berpartisipasi dari sebuah gerakan yang sangat berkontribusi untuk lingkungan kita, ini juga bisa memberikan kampanye kepada teman-teman untuk tetap melestarikan lingkungan dengan cara beberapa hal. Salah satunya menjaga habitat asli di lautan, ya salah satunya adalah penyu. Oke, Think People, nanti kita akan lihat bagaimana kondisi atau kegiatan melepaskan tukik nantinya. Dan juga saya akan sedikit berbincang oleh salah satu penggiat atau komunitas atau gerakan yang dilaksanakan oleh teman-teman pemuda setempat untuk melestarikan penyu di tempat ini. Tadi kita sudah aktivitas menurunkan atau melepaskan tukik ya, anak penyu, dan itu seru sekali. Dan di balik keseruannya ada beberapa orang yang terhimpun dalam satu komunitas pemuda di daerah ini, di tempat ini,
tepatnya di Kabupaten Pinrang, Desa Wirintasi di Dusun Lero ya. Nah, hari ini saya bersama salah satu penggerak atau orang yang pemuda yang menginisiasi gerakan pelestarian penyu ini atau tukik ini. Di samping saya kita kenalan dulu. Namanya siapa, Bro? Nama Maman Suryaman. Namanya Maman Suryaman. Oke, Maman Suryaman, aktivitas melepas tukik ini sebenarnya sudah terjadi berapa lama nih? Kalau melepas tukik sudah lama sebenarnya. Jadi Sudah lama, kita mulai ini dari beberapa tahun yang lalu. Jadi ide awalnya sebenarnya ini dari saya dapat sarang beberapa tahun yang lalu, dan kemudian ditanam kembali. Dan setelah setanam ternyata berhasil menetaskan beberapa telur penyu. Nah, ini yang semakin memacu saya untuk terus melakukan aktivitas pelestarian ini. Nah, itu. Oke. Berangkat dari keprihatinan dan juga semangat untuk bagaimana bisa menjaga ekosistem, menjaga pelestarian penyu ini. Oke, terus yang saya mau tanyakan ini sekarang di awalnya sendiri ya? Awalnya sendiri, sekarang sudah ada beberapa teman-teman pemuda yang ikut bergerak. Kalau boleh tahu sekarang jumlah penggerak pemudanya di tempat ini berapa orang? Untuk awalnya ini ada sekitar 10 orang, tapi untuk kedepannya kita rencanakan bisa sampai 30-50 orang, sehingga bisa mengcover hampir semua daerah pesisir yang ada di desa. Amin. Ini yang rencana. Artinya semakin banyak orang yang terlibat di gerakan ini, semakin banyak pula penyu yang bisa kita selamatkan. Ya, betul. Boleh jelaskan dulu ke Think People untuk saudara Maman. Bagaimana sebenarnya kejadian yang terjadi? Ya, ini ya, ingat Andis Explorer Channel ini kita belak-belakan, tidak ingin menyembunyikan apa-apa. Apa yang terjadi belakangan ini? Kenapa hanya beberapa puluh saja yang hanya bisa diselamatkan? Iya, dari misalkan kita berbicara Pantai Lowita saja di sepanjang pesisir pantai ini, setiap tahunnya itu kalau menurut prediksi saya ada ribuan penyu yang bertelur, yang mana kalau kita kalkulasikan itu berarti misalkan penyu yang bertelur itu ada bertelur sekitar 100 telur per penyu. Berarti dari kali 1000 berarti ada 100.000 telur. Nah, dari 100.000 telur yang penyu yang bertelur di sini, paling cuma beberapa ratus saja yang bisa kita selamatkan. Artinya kenapa kita membentuk wadah ini bertujuan untuk setidaknya kita bisa mengedukasi masyarakat secara umum. Nah, hal yang kita lawan sekarang ini adalah masyarakat yang masih saja membandel dan masih banyak yang melakukan aktivitas misalnya mencari telur penyu di malam harinya untuk dijual kembali, atau biasa juga ada yang mengonsumsi secara pribadi, karena katanya mitos yang berkembang di masyarakat bahwa telur penyu itu bisa meningkatkan kejantanan bagi katanya telur penyu bisa meningkatkan seksualitas. Ya, ngeri. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, jauh bertentangan dengan hal itu, karena di telur penyu itu banyak mengandung zat yang justru tidak baik bagi orang-orang yang mengidap kolesterol itu sendiri. Nah, ini yang justru bahaya. Dan kita bisa lihat perdagangan telur penyu itu marak misalkan di pasar tradisional, misalkan di salah satu pasar lah, ada di pasar Lakasi lah misalnya. Parepare. Itu menurut saya sudah beberapa kali jalan-jalan di sana dan masih saja melihat adanya transaksi telur penyu yang terjadi di sana, padahal sangat jelas dalam undang-undang sendiri untuk melarang segala jenis aktivitas penjualan baik itu telur, sisik dan sebagainya itu sendiri. Sampai segitu ya. Jadi bayangkan Think People, jadi di sepanjang pantai ini sekitaran puluhan kilometer ya garis pantai dari Pantai Lowita. Itu ada, kalau prediksi atau tadi data yang disampaikan oleh saudara Maman, ada sekitaran 100.000 telur lebih yang beredar atau yang penyunya bertelur. Itu yang diselamatkan hanya seratusan ya, tidak sampai ribuan. Betapa mengerikannya manusia yang betul-betul lupa bahwa penyu ini habitatnya harus dilindungi. Ini untuk kalian yang selalu menganggap telur penyu itu menambah kejantanan Anda, itu salah. Semoga kamu tidak jantan. Terus selanjutnya bagaimana keterlibatan pemerintah setempat? Silakan Bang Maman. Keterlibatan pemerintah setempat saat ini kita baru melakukan koordinasi ke pemerintah sendiri, dan alhamdulillah didukung.
didukung oleh pemerintah, ya dapat jelas sekali dapat dukungan. Nah kita berharap ke depannya sinergitas antara pemerintah dan pemuda khususnya di desa Wirintasi ini bisa berkembang dengan pesat sehingga bisa mengedukasi masyarakat bukan hanya untuk telur penyu itu sendiri, akan tetapi baik itu pelestarian lingkungan, misalkan pelestarian terumbu karang dan sebagainya. Karena sekarang ini memang sangat-sangat marak sekali hal-hal yang penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Nah ini sinergitas pemerintah dengan pemuda ini sangat diharapkan ke depannya. Nah ini harapan saya. Jadi harapannya tadi sudah jelas. Jadi ini untuk semua penonton channel ini, bahwa pada dasarnya bukan hanya penyu saja bagian dari habitat laut, tapi pada dasarnya semua harus diselamatkan, baik penyunya itu sendiri, baik ikan-ikannya dan juga terumbu karangnya, ya. Jelas. Oke, Bang Maman silakan. Apa kira-kira pesan yang mau disampaikan sama seluruh penonton channel Andis Explorer? Pesan bagi saya, hal-hal yang selalu merusak lingkungan itu sebenarnya harus makin dikurangi dan dihindari. Nah, kita sudah bisa berpikir dari kasus telur penyu ini misalnya, dari ratusan ribu yang penyu letakkan telurnya itu cuma beberapa ratus yang bisa diselamatkan. Nah, kekhawatiran kami selaku pemuda yang melakukan konservasi di sini, akan ada masa di mana telur penyu ini penyu yang naik bertelur di daerah pesisir Pantai Lowita ini akan ada masanya itu stagnan, artinya kosong. Bahkan ada yang nantinya tidak bakalan terselamatkan. Tidak akan bertelur lagi karena ngeri. butuh waktu yang begitu lama bagi mereka untuk bisa berkembang biak. Misalnya dari tukik itu sendiri baru dilepaskan itu sudah banyak sekali predator-predator yang mengintai di laut itu sendiri. Nah, salah satu instrumen sehatnya suatu ekosistem pantai yaitu banyaknya penyu itu sendiri, karena salah satu tugas dan fungsi penyu itu adalah memakan sel-sel yang ada di terumbu karang sehingga sel-sel mati sel-sel mati sehingga terumbu karang itu bisa sehat. Jadi kalau kita secara tidak langsung mengurangi penyu, berarti salah satu instrumennya bahwa terumbu karang tidak akan sehat. Kalau terumbu karang tidak akan sehat, pasti ikan tidak akan enggan berada di sekitar pantai, yang pastinya kedepannya tangkapan nelayan akan semakin berkurang. Nah itu poin pentingnya. Nah, Thank you Bang Maman. Jadi ingat, ternyata habitat dari penyu itu ketika tidak bisa diselamatkan, beberapa generasi saja terpotong, atau dalam 1 tahun itu tidak ada penyu yang lahir, maka ingat itu akan memberikan impact ya yang lebih luas, utamanya untuk bagaimana ikan-ikan bisa berdatangan di terumbu karang. Yang otomatis ketika ikan berkurang, penghasilan nelayan juga berkurang. Ketika penghasilan nelayan berkurang, maka stok ikan kita khususnya di Sulawesi Selatan akan berkurang. Jadi ini efeknya besar sekali ya. Thank you Bang Maman. Tetap semangat menjaga komunitas ini ya. Tetap bergerak, dan teman-teman Think People, next time kita akan bertemu lagi dengan hal yang menginspirasi lainnya. Tidak hanya sekedar jalan-jalan, tapi kita juga akan membedah beberapa hal. Yang penting intinya ada edukasi di dalamnya, ada informasi dan membangun persepsi. Sekian dari saya, dari Andis Explorer. Salam Aki, salam Aki, salam Aki.